Pertanyaan berikutnya dari Bapak M. Sitinjak. M. Sitinjak yang ada di Medan. Pak, saya sudah banyak nonton video Bapak tentang ikan gabus. Saya tertarik Pak untuk budidaya ikan gabus. Pak, kalau saya beli indukan ikan gabus dari Bapak bisa? Apakah nanti masih bisa hidup ikannya sampai ke Medan? Dan paling bagus budidaya ikan gabus di kolam tanah atau kolam semen Pak? Mohon pencerahannya. Kepada Bapak Sitinjak yang ada di Medan. Jadi kalau untuk induk bisa Pak kita kirim ke Medan. Yang jelas selama ini kalau untuk pengiriman ke luar pulau ya, luar kota itu masih nggak ada masalah. Biasanya kan perjalanan menggunakan pesawat, jadi relatif lebih singkat dan tidak ada resiko kematian. Apalagi indukan ikannya besar, lebih kuat. Kemudian untuk budidaya Bapak mau lakukan di kolam semen atau kolam tanah. Kalau memang kolam tanah itu kondisi kolamnya aman, relatif sumber airnya bagus ya, itu juga bisa digunakan ya. Kalau bicara masalah paling bagus sebetulnya di kolam semen, terutama untuk pembesaran, karena pada saat pasca panen nanti proses pengambilannya lebih mudah. Kalau kolam tanah biasanya ikan lebih banyak masuk ke lumpur, nanti sulit pada saat pengambilan panen ya, bisa lama memakan waktu karena ikan banyak masuk ke dalam lumpur Pak. Jadi silahkan kalau memang mau mulai bikin aja kolam semen Pak, kalau memang belum membuat kolam ya. Berikutnya pertanyaan ya, ini saya masih nyimak tayangan YouTube sampai 430. Saya pulang insya Allah bulan 8 sudah mulai pesan kolam bundar dengan pertama 6 set diameter 3 meteran, dan pesan juga persiapan untuk pemijan dengan diameter 1 dan 2. Bulan depan saya pesan 2 pasang induknya Pak. Nanti saya ke tempat Pak Suwandi sekaligus belajar. Juga beli bibit dan bulan pertama dan beli indukan untuk bulan berikutnya. Minta doanya Pak. Malu diupload ke YouTube karena masih mau memulai dan belum terbukti. Iya Pak, ini saya kurang tahu nama Bapak siapa. Yang jelas sepertinya ini pernah bertanya dulu sebelumnya, ini dari Jepang ya, berantau di Jepang, baru mau pulang ke Indonesia ya. Silahkan Pak, nanti kalau memang Bapak mau mengembangkan ikan gabus, silahkan nanti bisa datang ke sini ya, setelah pulang ke Indonesia. Berikutnya mau tanya, selamat siang Pak, saya mau tanya, air endapan yang digunakan untuk menambah air kolam ikan gabus setelah disipon atau dikuras, jika endapannya sudah lama, sekitar 1 bulan, apa ada masalah dengan ikannya Pak? Saya langsung jawab saja, nggak apa-apa. Jadi mau endapan sampai 1 minggu, 1 bulan pun nggak apa-apa ya, bisa digunakan. Kedua, untuk bibit ikan gabus baru tebar usia 1 bulan menggunakan pakan alami, ikan lucah, cacing tanah, jika diberikan dalam bentuk beku bisa ya Pak. Sukses selalu buat Bapak. Jadi untuk pemberian pakan seperti pakan daging itu memang kalau menggunakan tadi khusus ayam ya direbus dulu, ikan rucah ya langsung dipotong-potong atau dicacah ataupun digiling bisa. Pemberian makan langsung saja. Jadi kalau mau disimpan ya cukup dibekukan di freezer. Tetapi pada saat nanti mau memberi makan tinggal dicairkan nih, langsung dikasihkan. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Maman yang ada di Bekasi. Wah, ini cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk ya ke nomor WA saya. Maman dari Bekasi, saya mau tanya Pak masalah ikan gabus. Mau tanya kalau ikan gabus jenis kelaminnya merah itu betina apa jantan? Ya, kalau gabus jenis kelaminnya gak merah itu pas dipijit keluar warna kuning itu betina apa jantan? Minta penjelasannya Pak. Jadi kalau untuk Pak Maman, untuk masalah kelamin ikan gabus ya, kelamin ikan gabus itu memang yang Bapak katakan tadi, kelamin merah itu betina apa jantan. Memang secara bentuk kelamin itu antara jantan dan betina pada saat dia belum matang gonat itu hampir sama. Tapi pada saat matang gonat biasanya kelamin betina lebih melebar
dibanding yang kelamin jantan. Itu aja yang bisa dilihat, Pak. Jadi dilihat aja, dijejerkan. Kalau kelaminnya dia pernah matang gonet, pernah bertelur, biasanya lebih lebar, bulat merah ya. Tapi kalau yang jantan kecil. Itu ya bisa nanti dilihat. Kemudian masih dalam pertanyaan sama, ini dari Bapak Bapak Johan Sitorus di Toba, Sumatera Utara. Mengenai pakan ikan gabus, Pak, dari umur berapa bibit baru makan daging seperti keong atau bekicot? Rencana saya pakannya menggunakan keong dan bekicot. Kebetulan saya pelihara keong sawah dan bekicot saat ini, Pak. Di daerah saya lumayan melimpah keong dan bekicotnya, Pak. Mohon sarannya untuk saya sebagai pemula. Jadi kalau masalah pakan, silahkan Bapak bisa memilih mau pakan keong ataupun pakan bekicot. Semuanya langkah baiknya nanti prosesnya direbus dulu, nanti baru dikeluarkan, dicuci. Jadi rebus itu kan tujuannya agar kita pada saat ngambil dagingnya kan lebih mudah daripada harus kita memecah cangkang. Jadi lebih enak direbus kemudian nanti dikeluarkan. Nanti setelah itu dicacah, dicuci, dicacah baru nanti diberikan ke ikan gabus. Ya. Oke, Pak Sitorus ya, yang dari Sumatera. Johan Sitorus dari Sumatera Utara. Selamat mencoba, Pak, dengan pakan keong dan sukses juga untuk Bapak di sana.